Oke, ketemu lagi sama saya, semoga nggak bosan. Oke, sekarang di sebelah saya ini ada Bang Kaze ya. Oh, Bang Kaze. Bang apa gimana? Mang. Oh, Mang. Kakak Kaze ya. Ini gimana di buntutnya kok dari pundaknya? Ceritanya buntut Seseorang memang dia bulunya ke atas. Oh, bulunya ke atas. Oke, kita langsung aja ya. Ini talk show. Kali ini bintang tamunya adalah Kaze atau Silver Kaze. Kebetulan sekaligus cosplayer, beliau juga adalah seorang YouTuber. Ya? Betul? Sang YouTubernya. Saya YouTuber. Oke. Kita mulai aja ya. Boleh langsung? Boleh, silakan. Udah siap? Tarik napas dulu. Ada ujian nasionalnya atau gimana? Ujian Ada nasional. pertanyaannya kok udah siap belum? Betul, tarik nafas dulu ya. Ini ya buat teman-teman kalau misalkan kita udah pernah melihat melintang di dunia percosplayan, Bang Kaze ini ternyata prestasinya banyak ya. Dan saya juga udah kenal beliau juga sejak lama. Dulu saya yang ngonten ya Bang. Saya yang ngonten dan YouTube saya nggak tahu kemana tuh. Belum lanjut lagi. Oke, saya juga belajar YouTube juga dari beliau karena beliau juga seorang YouTuber ya. Nanti cari aja deh YouTube-nya Silver Kaze ya. Betul? Ya, betul. Betul. Dia gaming, dia cosplayer juga, dia YouTuber juga, dan dia juga sekarang merambah bisnisnya di dunia kuliner juga. Maksudnya Anda apa ini? Kok semua digarap ya? Sebenarnya hobinya ya dikejar. Hobinya ya. Oke deh, langsung aja ya. Kita perkenalan dulu deh, silakan Mbak Kaze. Oke, halo selamat siang semuanya. Saya Silver Kaze. Di dunia cosplay saya memang biasa dipanggil Silver Kaze. Silver Kaze. Oke, nama aslinya siapa ini? Muhammad Aze. Muhammad Aze. Aze? Ya, Aze. Oh, emang Aze ya. Nah, agak ribet ya. Nah, motor. Oke. Sip. Tenang. Ini bisa. Nah, oke. Muternya susah. Oke, biasa ya. Buntutnya belum familiar ya sama badannya, belum sinkron ya. Jadi nggak bisa dikendaliin ya. Kalau asli juga serem juga saya, Pak. Oke. Hal-hal yang awal aja dulu ya. Kenapa milihnya nama Silver Kaze? Kenapa nggak Gold Kaze atau Platinum Kaze apa gimana gitu? Nama Silver Kaze itu sebenarnya dulu tahun 2005 itu kita punya tim cosplay. 2005 ya. 2005. Saya ulangi lagi 2005. 5. Dulu tuh Kaze nama panggungnya tuh bukan Silver Kaze. Oke. Tapi Parauh dulu gitu. Karena senang sama Yu-Gi-Oh dulu kan. Oh. Parauh gitu. Tapi nggak enak gitu kan. Nggak enak ya. Terus kan dia bilang kamu tuh orangnya kayak angin katanya. Udah ada Kaze aja. Oh, Kaze itu artinya angin. Ya angin-anginan Kaze. Angin-anginan. Oke, Kaze itu bukannya ini yang di Naruto itu kan dia. Kaze Kage. Oh, Kaze Kalau Kage. secara basic namanya Kaze itu ya masuk angin, Pak. Oh, masuk angin. Angin silver berarti ya? Bukan. Nah, nama Kaze itu berasal dari tim Silver Ryu. Oh. Tim cosplay lama banget itu. Oke, 2005 ya, bayangin ya teman-teman. 2005 ada yang udah mulai cosplay belum? Nah, jadi sebelum kalian main cosplay dia udah punya grup, bayangin ya. 2005 udah punya grup ya, berarti nggak kayak sekarang loh. Dulu tuh kalau cosplay itu lebih menakutkan, Pak. Oh gitu. Pakai kain pel di kepala itu. Kain pel ya? Nggak ada, wig putih dulu nggak ada. Sekarang Siap. semua bisa beli. Gitu ya? Oke, saya pura-pura nggak tahu aja karena saya juga orang lama sebenarnya. Oke, dulu juga kita kayaknya pernah ketemu ya, cuman kita belum kenal satu sama lain ya. Oke. Mulai cosplay tadi 2005 ya, atau 2004. itu kan grupnya 2005. Ya. Mulainya 2004. 2004, lebih lama lagi ya. 2004 saya masih tuaan dia ya, ngomong-ngomong ya. Kalau di cosplaynya sendiri, karena kan mungkin kayaknya itu jarang tampil keluar seperti ini kan. 2004 itu tergolong acara event cosplay itu nggak seramai sekarang. Jadi kayaknya pertama mulai cosplay itu 2004 di Ancol di Jakarta. Di Ancol. Di Ancol. Tinggal di sana atau sengaja ke sana buat? Sengaja ke sana. Karena nggak ada yang pakai kostum anime gitu tuh. Oh gitu. Nggak ada. Jadi apa dulu tuh? Ya,
Kostum pesta kostum, kostum party. Kostum-kostum gitu ya. Mulai diperkenalin cosplay itu pelan-pelan. Ini loh cosplay itu begini loh. Oke, emang dulu itu seperti apa itu? Dulu, Jadi kan katanya anime-animean udah jarang ya dulu ya. dulu jarang sekali. Jarang sekali. Jadi yang ada zaman dulu cosplaynya itu kostumnya apa? Anime zaman dulu, kayak Anime Naruto jam- kayak gitu. Terus lebih Katanya banyaknya anime sih nggak ada, tapi anime zaman dulu zaman gimana dulu tuh bang? kayak Naruto. Oh Naruto. Oke. Tingkat kedetailan kostumnya itu Tingkat- ala kadarnya. Oke, ya jadi teman-teman kalau ada yang mau tahu ya, jadi dulu itu kita itu benar-benar low budget ya. Kalau pengen ngikutin satu dua karakter itu kita jahit sendiri kadang-kadang Ya. ya. Kita nggak punya wig itu dari kain pel kadang-kadang ya. Malah Kayak gitu-gitu dulu kalau ya. tahun 2004 itu tim yang niat ini pakainya tokusatsu. 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 Oke, banyaknya Itu dulu tokusatsu. Ya? Tokusatsu. Dan itu tuh Ah. pakai bahan helm beneran, resin. Us, ngeri ya. Berarti Ngeri, lebih karena mereka lebih mahal dong. patokan tuh nggak pernah kenal, kalau sekarang kan kayak ini pakai busati. Busati. Dulu nggak ada, langsung resin. Langsung Kayak resin aja ya. udah. Jadi untuk menjadi cosplayer aja modalnya ada yang murah banget, ada yang mahal banget Nah, sekalian ya. Sekalinya pengen misalnya dulu keluar tokusatsu, itu langsung cari kardus pak. Cari kardus. Cari kardus. Saya pernah inget itu zaman dulu nggak tahu tahun berapa, lupa ya. Soalnya saya kalau sebut tahun ketahuan saya umur berapa. Ada Sensei Iya dulu yang Sensei Iya pakai benar-benar kardus ya. Itu saya Diwarnain sama gold itu cat besi kalau nggak salah ya, cat besi. Ya. Tapi dari kardus dia. Cari kardus. Wih, keren, gila. Oke, dulu seperti itu ya. Ya. Nah, terus Silver Kaze ini kalau teman-teman tahu ya, ada yang tahu mungkin udah ada yang dibahas di YouTube-nya ya, channel YouTube-nya mungkin ya ada. Oke. Nah, Silver Kaze ini pernah juara bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Untuk dunia doang nasional, ya. tapi internasional juga ya katanya ya. Dan saya kebetulan pernah ke rumah beliau, saya lihat juga emang benar nih foto-fotonya luar gitu ya. Di mana tuh? Di mana tuh? Sebenarnya Kajeng nggak pernah pengen nge-expose gitu ya. Tapi kalau Kajeng ngomong kayak gini, ketika ada orang yang ketemu Kajeng, itu dibilangnya orang ini sedang berbohong. Kadang kan Kajeng itu kalau keliling ke luar itu, yang dicari itu komunitas otakunya. Oke. Jadi Kajeng waktu tahun 2011 itu pernah ikut pertukaran pelajar di Computer Science Sao Paulo, Brazil. Oke. Itu penukaran ini ya, universitas ya. Iya iya iya. Nah, ke sana ada kayak sejenis Comic-Con. Comic-Con. Nah, Kaze karena di Brazil itu paling banyak mendubbing karakter Senseiya kan. Ah. Nah, Kaze punya nih kostum Senseiya. Oke. Jadi Kaze bawa ke sana, ternyata untuk daftar itu adalah gratis waktu itu. Betul. Ikutan. Oke. Ketika ditanya, kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Indonesia. Itu satu orang yang datang ke sana dia kaget. Karena ada orang yang jauh dari Asia itu datang ke situ gitu. Dan Ngapain? untuk cuma cosplay ya. Untuk cosplay. Padahal saya lagi pertukaran pelajar. Padahal pertukaran pelajar ya. Curiga saya Anda belajar di sana nggak konsen ya. Malahan cosplay doang di sana Mudah-mudahan aja jauh-jauh. dosen saya nggak ada ya. Enggak, Sebelum enggak, sampai sana tuh saya juga udah lulus juga Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, gila ya di Brasil ya. Brasil. Jadi jauh-jauh ke sana ngebela-belain bawa kostum ya. benernya mah pengen foto doang. Niat ya. Enggak. Jadi Luar waktu biasa. itu tuh tahun 2011 tuh kan ada yang sharing foto. Oke, Ya kan, 2011. Amerika cosplay gitu kan. Ah. Nah, di Amerika itu kebanyakan kalau cosplay itu pasti dari karakter DC. Oh DC, ya ya Jadi ya. kasih ini nyoba Jadi lihat, Batman ada yang lain, gitu ya, Batman jadi- kayak gitu kan. oke. Terus ada yang cosplay itu Yu Yu Hakusho kalau nggak salah. Yu Yu Hakusho. Itu di Brazil. Oh ya udah deh, Kaje bawa di satu kostum dari Indonesia ke sana. Nggak, kok bisa pas begitu ke sana ada ini apa emang udah mantengin di sana? Oh ternyata ada. Gak ini. tahu malah. Nggak tahu. Nggak tahu. Lah terus itu Jadi dari situ kostumnya? ngobrol dengan anak apa sih namanya? Kalau di sini ekskul ya, ekstrakurikuler mahasiswa gitu kan, Ya. kegiatan mahasiswa. Ada kok yang pakai kostum-kostum seperti ini, pecinta komik dia bilang. Oke. Ya udah kita jalan. Oh. Waktu itu aja juga pertama kali dapat pengetahuan ya, di sana tuh knowledge bahwa taksi itu tidak semurah di sini. Taksi tidak Tidak murah. murah di sini. Iya Pak. Jadi bawa kostum tambah lagi bagasinya. Ah, oke. Terus baru diantar. Benar-benar effort ya.
Ya sih. Kan intinya Nah, kan jadi kalian nggak teman-teman, tahu kan, nggak gimana? tahu itu ada acara itu. Oh nggak tahu ya? Nggak tahu. Masuk sana, daftar, terus dia bilang, kamu mau ikutan ini? Boleh katanya. Silahkan, daftarin aja. Katanya ini terbuka untuk umum. Oke. Oke, pas terakhir ditanya orang mana? Ternyata Itu- Indonesia. Panitianya pas lihat gini, oh Indonesia. Untung belum ada One Piece ya. Kalau ada One Piece, ente karakternya Zoro ya. Dasar. Orang kesasar ke sana. Gila ya. Jadi teman-teman nih yang masih nasionalan, yang masih di Bandung-Bandung aja, kalian main kurang jauh ya. Ini udah main ke Brazil, bawa kostum dan menang pula ya. Nah, karena Menang. dulu tuh tahun 2011 itu kan cosplay yang di panggung menggunakan performance hampir saat 80% itu sama seperti animenya, itu cuma orang-orang Asia doang. Oke. Jadi di sana Di sana tuh kalau lihat kostumnya tuh out of character. out of Ya, character. jadi kayak kita lihat dulu karakter Ranger hijau Ya. itu di panggung tuh joget gitu. Joget. Oke, tapi ketika lihat KJ di depan itu waktu itu bawa kostum Pegasus Seiya, Ya. full yang Gatsen, Ya. itu KJ backflip di panggung. Oke, Itu backflip. langsung menurut juri ini sesuai karakternya. Ini gila gitu ya. Heeh. Orang gila dari mana gitu ya? Orang-orang ini Indonesia. terlalu niat gitu loh. Pas ditanya kamu dari mana? Ternyata dari Indonesia. Luar Brazil. Ya itu ada penghargaan, katanya, terima kasih sudah datang jauh-jauh, cuma gitu doang. Dan itu nggak pernah KJ expose sama sekali. Yang Oke. pernah datang tahu, paling Mang JB aja ke rumah sendiri lihat. Oke, saya juga awalnya kalau misalkan nggak lihat buktinya saya nggak percaya ya. Bahkan ada lagi kesibukan dia atau apa ya pekerjaan dia yang nggak perlu kita obrolin di sini ya. Ya, benar. Saya juga banyak ini banyak kejutannya nih orang ya ternyata ya. Tapi Luar biasa. ucapnya tukang ibu, Pak. Tukang ibu, Saya tukang tipu. tukang ibu, Udah dari tahun 2000 tukang apa? Gibu, tipu. ibu, Tipu. tipu. Oh tukang tipu. Karena saya bias, Pak. Oke. Ada orang-orang Jadi yang ada dekat-dekat orang sama saya deh. tukang tipu ngaku ya ini ya. Ini baru kali ini nih ada orang tukang tipu ngaku. Saya 2012 itu pernah buka toko cosplay, Oke. bangkrut, Bangkrut. terus kena hutang, Iya. habisnya 1 miliar Sampai. sampai. Cuman gara-gara kostum Kamen Rider sama kostum armoran yang justru bukan dipesan ke saya, tapi saya yang ditagih. Lah, kok bisa? Nggak tahu. Dulu saya masuk ke pengadilan Bandung itu untuk mengadilkan. Itu bukan ente yang nipu dong. Kenapa ente yang Jadi saya kena penipuan segitiga. Aja itu kena penipuan segitiga. Oke. Jadi ada yang ngaku nama tokonya ini, padahal saya nggak sama sekali. Oke. Itu hilang. Makanya kenapa KJ nggak pernah muncul itu? Ya udah saya mah mending benerin namanya. Oh, jadi nyumput dulu ya takut tagih hutang gitu. Nggak juga sih. Cuman kalau misalnya saya keluar orang udah pasti lihat orang ini apaan sih, ngapain sih. Oke. Ya Jadi udah. dia deh. yang tahu tuh paling ya yang lagi masak di sana tuh dia tahu. Ah, iya. Ada iya, orang iya. itu. Jadi saya nggak mungkin kalau saya bohong dia nggak mungkin mau. Sama Oke. dia. Tapi itu masalah udah selesai ya? Selesai tahun 2020 kemarin, pas pandemik itu selesai. Anda bayar ataukah gimana itu? Sudah tercicil. Segitu, Bro. Sisanya itu 10%-nya lagi. Masih ada sisa sekarang. Masih 100 jutaan. Ente mimpi sebelumnya atau Gak pernah. ketiban apa itu? Enggak. Itu karena kayak gini nih, apa namanya? Kayak ada event itu KJ akhirnya ngajuin proposal ke Degree Afrika kemarin. Itu jalurnya kebuka semua. Oke. Saya punya kayak gini, emang kamu punya apa? Ditanya kan. Ya udah saya keluarin semua deh. Kerja survei, akhirnya ya kebayar gitu aja. Nah, berarti kita nyambung nih. Itu ketutup karena cosplayan juga kan ya berarti ya? Cosplay iya, terus karena main game iya, Berarti cosplay ini bisa cuan? bisa dibilang iya, bisa tidak. Oke. Nih teman-teman yang pengen tahu nih, kalau misalkan cosplay sekedar hobi atau ternyata bisa cuan, ada nggak nih? Kira-kira apa ya Apa? info yang mungkin teman-teman ini ternyata hobi kalian ini bisa cuan loh. Nah, itu jalannya gimana tuh? Mungkin kalau KJ itu jualan
pernak-pernik cosplay. Pernak-pernik cosplay. cosplay. Kayaknya udah teman-teman Wibu Fest ada di situ ya, Usagi Sopu ya, kayak gitu-gitu ya. Ya sejenis itu. Terus mungkin Oke. bikin kostum Bikin dijual. kostum juga. Tuh, teman-teman yang jago bikin kostum nih ya, jangan dipakai sendiri, iklankan bisa jadi cuan juga tuh. Itu Kak Aja juga Terus? nggak pernah apa namanya, kalau udah bikin kostum udah jadi, yang tahu tuh paling Mang Eko doang yang di belakang. Oke. Jadi ini kostum kemana? Luar negeri. Oh gitu. Kenapa nggak diposting di Facebook? Saya nggak mau. Nah, ini cocok banget ya. Jadi kalian bukan hanya sekedar hobi ya. Jangan jadikan hobi ini sekedar hobi aja biasa ya. Tapi kebetulan juga nih ada media partner kita yang memfasilitasi ya, maksudnya gini, kalian harus menyebar link kalian, betul ya? Siapa tahu nanti seperti KJ ini ya, ujung-ujungnya kita dikenal sama orang luar negeri, misalkan ada yang ngelirik ya, terus kostum-kostum yang kita buat oke gitu ya. Nah makanya nih ada media partner yang namanya Kenal Cosplay nih. Nah follow itu ya. Jadi teman-teman yang mau nih ya linknya lebih tersebar luas gitu ya, mau memperkenalkan diri atau mau mengenalkan gitu ya, apapun itu, mau dikenalin atau mau nyari ya perkenalan, tuh ada tuh. Ya follow aja IG-nya, di IG-nya Kenal Cosplay atau TikTok-nya juga ada Kenal Cosplay. Nah gitu ya. Jadi siapa tahu nanti ada linknya kayak Bang KZ ini ya, sampai ke luar negeri, bahkan bisa sampai support kostum sampai ke sana gitu ya. Ya. Wih, ngeri. Jadi sama sekali nggak pernah mau keluar. Oke, Soalnya dan apa? Ketika bahan-bahan seperti ini juga bisa ya masuk ya? Bisa. Busati gitu ya? Bisa. Asal rapi-rapi aja. Asal rapi, packing bagus. Asik, ngeri. Soalnya gini, kalau kasih misalnya bikin gitu ya, terus dimasukin ke media sosial, Nah, itu pasti orang yang nanya datang satu, kasih ke rumah, kapan utang dibayar. oke. Sedangkan Kaja itu butuh privasi, Ya. konsentrasi buat, saya tuh pasti bayar utang kamu kok. Oh, sampai Padahal meskipun segitunya. itu utang bukan punya saya gitu. Sampai segitunya ya. Sampai segitu. Ngeri. Oke. Orang-orangnya kalau misalnya mau fasilitasi gitu ya, divalidasi, silahkan ngobrol sama yang lagi masak tuh di sana. Tuh. Oke. Itu dia lihat depan mata. Ternyata Ya, itu lagi utang lah, banyak Bang. ini ya. Banyak perannya ya dia ya ternyata ya. Ya kan Bukan kalau sekedar orang-orang yang masak kiranya juga aja ya. drama doang, Pak. Siap deh, oke deh. Ini ngeri ya ternyata ilmunya ya. Nah, kalau misalkan mau tanya-tanya lebih juga tentang KJ ini, kita nanti juga dikenalkan ya Bang KJ ini lewat Kenal Cosplay, atau misalkan mau langsung ngobrol langsung gitu ya. Nanti IG-nya ada di Kenal Cosplay, di-share juga ya. Terus nanti ada YouTube-nya juga Silver KJ. Nah, langsung aja DM gimana caranya punya link sampai ke luar negeri, gimana cara bikin kostum yang bagus, mungkin gitu ya. Ya, itu pun iseng, Pak. Ya? Iseng itu. Iseng ya. Luar biasa. Oke. Sekarang untuk ini deh masukan untuk para cosplayer yang pemula nih, gimana nih? Sekarang yang baru mulai ini apa, ada yang mau disampaikan nggak? Gimana? Kalau KJ dari tahun 2004 itu kan event cosplay itu jarang ya. Event cosplay itu kan jarang sekali. Mau ketemu event itu bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kan. Nah, sedangkan sekarang di Bandung, bukan di Bandung aja sih, seluruh Indonesia tuh tiap minggu pasti ada event. Pasti ada event, Bahkan betul sampai sekali. di daerah yang jauh di Riau sana, itu 1 minggu bisa dalam 1 hari yang sama bisa 3 event. Wih, Itu jauh loh di sana. Riau ya? Kalau di Bandung, it's okay. Ini kelihatan nih ramai banget kan. Iya. Sana itu jauh, tapi antusiasnya tinggi. Tinggi ya. Jadi saran KJ itu cuman gini aja, untuk para cosplayer tuh mohon pilih event tuh dengan bijak. Oke. Ya. Kadang KJ bingung, waktu kemarin tuh ada event Betul. yang sebenarnya notabene-nya itu bukan untuk event cosplay, Ya. tapi karena satu cosplay di sana dikiranya semua itu pasti bisa cosplay di tempat itu. Iya, Padahal iya. acara itu belum tentu arahnya untuk cosplay. Betul. Oh gitu. Oke. Jadi pilih-pilih juga ya. Jadi tolong pilih-pilih, itu satu saran. Yang pasti kalau Swapit Bandung ada yang event, nah itu aja yang dipilih ya, betul? Boleh. Nah, masalahnya Masuk ya, ada masuk. satu nih. Tadi pengen sebenarnya pengen berterima kasih untuk Swapmeet. Asik. Soalnya asik. Swapmeet ini kalau KJ lihat dia mengarahnya untuk cosplayer yang baru. Betul, untuk yang sekali. baru.
Jadi semua yang ada di sini itu dibatasi. Iya. Nah, dari kemarin KJ ngobrol dengan Kang JB ini, Ya. itu diberitahukan bahwa cosplayer itu arahnya tuh harus seperti apa dan kemana. Betul. Oke, kalau kayak gitu, berarti apa yang Bang JB minta dan KJ bisa bantu, KJ mau bantu. Asik. Support terus ya berarti ya. Itu karena Swapmeet Bandung. Karena apa? Karena KJ lihat acara ini tuh bener. Meskipun kita lagi krisis ya. Biasanya kan acara Ya. yang melakukan kondisi seperti ini itu pasti bakalan Oke. karena kreditnya tidak ke arah kan. Tidak terarah. Sedangkan Swapmeet itu mengatur dengan sebaik mungkin alurnya bakal seperti apa dan kejelasan apa sih namanya perizinannya tuh enak. Asik. Ini yang makanya kenapa aja ayo saya mau bantu sebisa mungkin kalau dilihat orang kan mungkin nggak tahu siapa KJ gitu ya. KJ nggak peduli tapi setidaknya untuk cosplayer itu tahu dia itu apa sih yang dilakukan di dalam event. Gak Iya. cuman kostuman doang, kadang KJ suka sedih. Ada yang pakai kostum, tapi begitu ditanya kamu cosplay apa? Gak tahu, ini saya ambil dari rentalan. Yang penting keren gitu Yang ya. penting keren. Aduh, harusnya nggak cosplay itu nggak seperti itu. Iya iya iya. Nah, Tapi untuk pemula nggak apa-apa lah ya. untuk pemula nggak apa-apa. Yang penting dia harus nyoba. Kan? Nyoba ya. Nah, Oke kalau ada di yang- Swapmeet ini dijelasin. Betul betul. Gitu. Oke. Jadi kita membuka kita di sini eh, targetnya adalah kita harus senang ya. Harus senang tapi kita tetap jaga juga ya. Ya. Jadi nggak asal senang-senang, kita juga bakal ikutin flow-nya kayak gimana ya kan. Kalau misalkan permintaannya mall juga kita jaga baik-baik Kita deh. jaga baik-baik kan Ya harus kan, ya. apa namanya mall juga harus tahu cosplayer itu bukan datang ke sini untuk mengemis. Betul. Karena KJ udah berapa kali ya coba hampir di setiap kota ketika ada orang pakai kostum itu dia notabene-nya Disangkanya adalah badut. badut. Oke, itu Iya. makanya KJ juga agak sedikit bingung juga ya. KJ bikin konten YouTube juga syukur-syukur gitu. Nama KJ itu nggak terkenal. Jadi Betul. masuk ke event ikutan cosplay ngapain nih orang? Tapi Iya. kalau jurinya tuh pasti tahu loh orang ini gitu. Iya, betul. KJ pengen nyontohin sebenarnya Oke. supaya si cosplayer tuh kamu turun di sebuah event tuh nggak cuman asal pakai baju Ya. hahaha tapi kamu nggak memperkenalkan apa-apa. Nah, Oke. sedangkan cosplay itu aslinya kalau di Jepang sana itu dipakai untuk promosi Promosi. karakter yang sudah dibuat orang. Oke. Intinya Awalnya kan, begitu ya. awalnya begitu. Jadi kalau ada komik Nah. atau mainan yang munculin ini tuh berbayar tapi resmi. Sedangkan di Indonesia itu kita pengen karakter kita pakai, setelah dipakai tuh nggak tahu dasarnya apa. Itu yang kebiasaan kejadian, makanya kalian tuh berpikir saya kayaknya harus turun, saya nggak harus mikirin kompetisi di kelas yang besar, Iya. karena kalau ke sana nanti yang di sini kasihan. Asik. Jadi kayak coba, meskipun nggak terlalu berdampak gitu ya, Oke. tapi setidaknya nyoba lah. Ya, asik nih ya. Oke, kalau begitu ilmu-ilmunya luar biasa dari Bang Gaze ini ya. Jadi teman-teman juga nggak usah bingung-bingung deh kalau misalkan ada yang nyangka apa itu badut atau apa. Kita juga nih di Swapmeet Bandung, kita ini orang yang sudah tidak muda. Tidak muda tapi tidak begitu tua juga ya, masih imut-imut lah ya. Gitu. Kita juga masih main mobil-mobilan kok. Tenang aja. Saya juga masih pakai kostum-kostuman. Nah, gitu. Jadi, kalau ada yang ngomongin kayak gitu mah, biarin aja lah. Yang penting kita happy di hobi kita, betul ya? Asik. Oke deh, kalau begitu ya terima kasih banyak tentang apa namanya ilmu-ilmu atau info-info ya. Ya ternyata Bang Kaze ini luar biasa. Banyak sekali dagingnya. Banyak sekali Satu lagi. dagingnya. Satu lagi. Apa tuh? Mumpung nih. Oke. Silakan. Kenapa Swapmeet itu mau jadi nanya ya? Apa tuh? Mumpung di sini. Saya yang diwawancarain ya. Ya, kita Siap. coba tanya balik ya. Kenapa Swapmeet ini tidak mengadakan cosplay competition kalian? Tapi competition banyak ya. Maksudnya cosplay individu yang performance. Kenapa? Oke, cosplay perform ya. Hanya kita, balik ya. nah, berkali-kali kita mengadakan event cosplay tapi tidak ada yang cosplay competition ya. Performance-nya. Perform ya. Individu lah kalau di perform cosplaynya tuh ya. competition. Nah, saya belibet nih ngomongnya.
Oke, pertama kita menghindari gini ya, kita konsepnya happy tapi padat ya acaranya ya. Ya. Kadang-kadang kalau misalkan cosplay competition itu kan satu orang itu 2 menit ah. cukup lama Cukup ya lama. waktunya ya. Sedangkan kita harus ada paradenya juga, kita banyak support dari teman-teman yang harus di-up juga ya. Misalkan seperti kenal cosplay juga kan, berarti dia ada acara di situ juga. Terus Wibu Fest juga keren-keren juga ya kan. Jadi kalau misalkan perform itu terlalu menyita waktu bagi kita ya, sama persiapannya juga cukup ini ya, cukup Oh, berat. sedangkan kita waktunya biasanya kita mulai di siang hari sampai malam sih sebenarnya, cuman ya atur waktu supaya nggak terlalu crowded itu Oke. alasannya. Yang utama sih Apa budget. nih? Apa nih? Ada apa di atas nih? Budgetnya enggak. Kalau kasih saran boleh nggak? Hah? Kalau kasih saran boleh nggak? Apa tuh? Gimana kalau peserta itu dibikinnya terbatas? Oke. Penting dia targetnya Yes. itu cosplayer yang benar-benar belum turun di mana-mana. Jadi dia pengen nyobain ide nih cosplay. ide bagus. Soalnya kalau kasih lihat di beberapa komunitas, Yes. itu banyak yang bikin pelatihan cosplay. Oke. Pelatihan Gitu cosplay, ya. tapi tidak ada eventnya. Oke. Sedangkan ketika ada event, itu yang seniornya pasti turun. Sedangkan Next yang seniornya event- tuh harusnya udah turun tuh di kelasnya ya WCS lah, Oke. di CGP lah gitu loh. Siap. Next event ada yang mau cosplay perform ya? Oke nggak? Kita adain cosplay perform nggak? Boleh ya? Harus boleh. Asik. Harus boleh. Soalnya apa? Indonesia itu kalau kalian tahu, tahun 2012 itu kan pertama kalinya Indonesia turun di ajang World Cosplay Summit. Nah, ya. Buat para cosplayer yang turun di tahun 2020-an atau 2021 itu baru, Betul. saya bakalan kasih tahu yang mewakili Indonesia pertama kali itu adalah teman-teman dari Bandung. Wih, mantap. Mereka Tepuk tangan baru dulu. turun pertama 2012 kali ya? itu langsung juara 3 dunia. Asik, mantap. Itu Kang Zuge Kamiya dan Konichi Kurenai waktu itu. Dan kebetulan Kang Zuge juga saat berangkat ke sana itu masih satu tim juga sama KC. Asik. Dan kita isinya orang yang berangkat ke sana itu adalah yang pernah pegang gelar nasional di Ya. Hello Fest nama eventnya. Oh gitu. Iya. Siap. Makanya kalau dibilang cosplay itu nggak ada apa namanya prestasinya, Ya. oh itu bohong. Oke, Sedangkan jadi Gazel ada lihat yang sampai jelas. sejauh itu ya? Sampai sejauh itu. Oke, teman-teman, fix deh. Kita berarti ada konsultan baru nih Swapit Bandung tentang dunia percosplayan gitu ya. Nggak juga Pak. Nggak juga Pak. Saya nanti Bimbinglah kami karena jadi ada kita- bimbingan konseling. Kita nih masih newbie di dunia percosplayan gitu ya. Jadi bimbing aja ya nanti ya kalau misalkan ada ininya pengaturan waktunya. Jadi kayak gini loh. Teman-teman Coswalk juga di sana sebetulnya kita daftarnya itu tadinya udah kita batasi ya karena waktu. Ternyata sekarang 2 kali lipatnya yang daftar, Pak. Nah, gitu ya. Makanya kalau misalkan kita perlu apa ya? Perlu rundown, perlu edifikasi buat rundown ke depannya ya untuk ada cosplay perform ini seperti Performnya apa, seperti apa. persiapannya seperti Dan apa. kalau gitu bisa ya. tuh perbanyaklah yang talk show-nya. Hah? Perbanyak talk show. Talk show, oke. Jadi bukan KJ doang sih yang di ininya ya. Maksudnya mungkin orang-orang yang datang ke cosplay atau ke sebuah event cosplay itu rata-rata ketika ada judge atau juri cosplay Betul. itu mereka nggak tahu ini orang ini siapa sih sebenarnya. Orang-orang ini siapa? Ini saya sampaikan deh sekalian ya. Kalian. Sekalian. Oke, teman-teman, kalau ada yang misalkan nih kita bakal rolling di judge ya di apa namanya di juri ini di setiap event kita bakal beda dengan yang lainnya ya apa namanya untuk jurinya. Kita kerjasama sama Kenal Cosplay. Nah, kita bakal narik juri di next event adalah teman-teman yang berprestasi di Kenal Cosplay atau di event kita ya. Jadi kalau misalkan, kenapa di Swapit ini jurinya si ini, besoknya ganti lagi. Nah itu kita ya, kita pingin cari suasana yang beda tentang penjurian ini, gitu. Dan yang di poster itu bukan juri satu-satunya ya,
Nah, nanti juga kita ada dari jurinya, ada dari pihak mallnya satu, dari tim Swap Meet Bandungnya juga ada satu. Dan kebetulan sekali lagi berhubung infonya ini dan pengalamannya banyak, gimana kalau kita tarik Anda untuk menjadi juri kali ini juga ya? Harus mau dong, harus mau ya. Siap ya? Juriin kali ini ya. Bentar. Jadi Itu di ada belakang sana ada Om Editor. Ini Ada- yang namanya ngasih tandem kontrak depan wajahnya langsung. Saya ada kerjaan nih, langsung ya depan sini. Tarik loh. Iya, kalau di belakang layar nanti mahal. Mendingan di depan aja langsung. Udah gitu. Gitu ya. Kalau gitu dari Kaja mah jawabannya simpel. Kayaknya Kaja bakalan ambil andil. Siap. Nggak ambil alih dong. Alasannya gini. Bareng dong. Alasannya tadi kan bilang tiap ini bakalan rolling. Yes. Berarti kan Swapin itu berusaha mengajarkan setiap cosplayer yang punya prestasi di sini itu kesempatan untuk merasakan jadi juri. Betul. Saya pinginnya seperti itu. Jadi next generation itu ada terus Ada gitu. pembekalannya. Nah, ada terus. Yang kemarin kebetulan udah 2 kali berturut-turut menang di event kita, ada Dede ya, Dede SP. Nah, itu satunya jurinya. Itu datang ya? Halo. Woi, ditembak saya. Oke, Dede nanti bakal juri ke satu, juri keduanya ada Bakaze. Ya, mau nggak mau. Oke ya, siap ya. Bantuin saya buat penjurian ya. Oke, siap. Oke, berat banget sih ngomong oke. Oke deh. Gimana gak berat orang ditodong di sebelah gitu. Mau kabur kemana? Anda Cak? nggak bisa nolak karena di depan teman-teman. Oh iya. Kalau di belakang layar kan nanti saya yang ditodong. Benar. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya udah mengisi acara talk show-nya. Terima kasih juga info-infonya. Luar biasa ternyata pengalaman-pengalamannya. Jangan kapok-kapok ya untuk terus di event-eventnya Swap Meet Bandung. Kalau ke Swap Meet saya nggak akan kapok. Ya. Ya soalnya kemarin saya sempat bikin konten. Yes. Ya, saya bikin konten ke sini ngobrol dengan namanya langsung sebut nama nggak Kang apa-apa. Rahmat. Kang Rahmat. Iya, betul. Tiba-tiba mata Kaja itu terbuka ya. Itu seperti halnya Kaja dapat ilham. Yes. Udih, Bayar dapet ilham. bayar apa namanya? Bayar hutang 1 miliar gampang. Asik. Itu karena lihat dia. Asik. Oh berarti saya selama ini ada di dunia cosplay itu kayak gitu. Kang Rahmat jadi inspirasi nih Kang Rahmat. Nah, sebenarnya kalau dilihat mungkin beliau sendiri bingung. Iya. Beliau sendiri mungkin bingung. Tapi yang saya lihat adalah dia tuh udah punya keluarga kan. Iya. Tapi jiwanya itu masih di senang-senang di hobi dan aja tahu ini kayaknya nggak dapat apa-apa. Ya. Apa sebenarnya yang dicari dari situ? Karena kan dia nggak tahu nih hobinya apa gitu kan. Iya. Tapi dia tuh bahagia banget di situ. Makanya jawaban Nggak tadi itu tahu langsung spontan aja. itu karena kemarin saya lihat. Iya, nggak tahu aja. Mobil-mobilan itu bisa. Ya udah sekalian ya ngomong kan tadi kan Kalian bilang- cosplay aja deh. bilang ini kan bilang apa namanya bayar 1 miliar kayaknya gampang banget. Itu kalian bisa cek di konten KJ yang akhir tahun 2022. Nah. Itu KJ upload konten, itu dikasih data-datanya KJ bayar jumlah 1 miliar tuh dari cosplay beginian. Asik. Itu KJ liatin satu-satu, semuanya ada. Jadi buktinya nyata, KJ bayar tuh nggak cuma ngomong doang. Oh. Nah, sekarang cari kasihan terus buat naik panggung enggak. Tapi itu apa ya? Basic lagi cosplay ini tuh tadinya cuma buat senang-senang tapi jadi akhirnya buat menyelamatkan diri dari Mantap. hutang. Siap. Oke deh Nanti kalau gitu nonton ya. aja dah. Ngeri ya. Lihat 1M bisa dikumpulkan dari cosplay. Itu ya di bold ya, di garis bawahi. 1M bisa dikumpulkan dari cosplay. Nah, nanti pantengin aja YouTube-nya Silver KZ juga dan terus di event kita ikutin ya. Kali ini kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu Coswalk ya. Untuk pengumuman sedikit ya Bang KZ ya. Untuk peserta Coswalk nih ya yang sudah terdaftar untuk ngumpul di belakang meja pendaftaran tuh yang ada ininya ya. Yang ada barirnya tuh di situ, masuk aja, nanti kumpul, nanti kita dapat arahan ya di situ. Nah, bagi yang udah daftar. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Silver KZ ya. Terima kasih udah datang, ilmunya bermanfaat dan sampai ketemu di event berikutnya. Mantap. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Silver KZ. Oke, sekarang kita balik lagi